Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Jemaat yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Pujilah Tuhan atas segala raja. Mari kita tundukkan kepala untuk doa pengakuan dosa. Bapa kami di surga, kembali kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Telah banyak dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun dengan tidak sengaja, baik dengan kelalaian, pikiran, dan perkataan. Pertama kami kurang mengasihi saudara-saudara kami seperti yang Kau tegur di dalam hukum yang baru kami baca ya Tuhan. Kami hanya mengasihi saudara hanya di mulut,
tetapi di hati jauh. Demikian ini ya Tuhan, untuk ini kami mohon ampunilah segala kesalahan kami ini ya Tuhan. Dan kami juga takut kepadamu kala kami menderita, kala kesusahan menghampiri kami. Tapi kala kami senang, kami sering melupakan Engkau ya Allahku. Padahal seharusnya di setiap saat kami harus tunduk dan setia kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami ini ya Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu yang menegur kami pada pagi hari ini, kami boleh berubah, hidup kami semakin baik dan semakin serupa dengan Kristus. Demikian Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Marilah kita saling memberikan salam damai, karena Tuhan telah mendamaikan kita. Salam damai, salam damai, salam damai. Karena kita telah diperdamaikan oleh Allah dan sesama, mari kita nyanyikan syukur, ikut di Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Allah yang maha baik, kami datang di hadapan-Mu saat ini dalam waktu yang khusus, di mana kami berjumpa dengan Allah, dan biarlah hadirat Allah yang menguasai kami, sehingga saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, hati kami teduh, pikiran kami tenang untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam kuasa hadirat Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu, agar pewartaan yang sebentar lagi disampaikan sungguh mengambil bagian di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin menunjukkan kualitas iman yang sejati di dalam kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu tuntunlah kami di sepanjang waktu yang ada di hadapan kami. Berkenanlah ya Bapa untuk menolong setiap kami, baik jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Demikian juga hamba-Mu yang menjadi Allah di tangan-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua terambil dari kitab Mazmur pasal 146. Kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10, saya akan membacakan untuk kita semua. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar, dan Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan juga memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam juga buat seluruh jemaat yang ada di rumah. Kita masih berada dalam situasi pandemik dengan dampak-dampaknya, dan kita terus berusaha untuk meraih kekuatan yang hanya satu-satunya dikatakan dalam firman hari ini, yaitu bersumber dari Allah. Tema kita hari ini adalah Tuhan adalah penolong keluargaku. Dan ini berkaitan dengan bulan September yang biasa dijadwalkan secara sinodal, atau mungkin juga berbeda-beda, tapi secara umum menjadwalkan bulan September itu sebagai bulan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga sebagaimana kita tahu adalah persekutuan orang percaya dalam skop yang kecil. Ya, ada ayah, ibu, anak, kakak, adik, dan mungkin yang lebih besar lagi ada opah, oma di dalamnya. Keluarga ini unik, tetapi di sana Allah memberkati. Waktu pernikahan Allah memberkati dan berkenan dengan persekutuan yang kecil ini. Bukan hanya itu, sebagaimana kita tahu juga bahwa keluarga ini memiliki peran dalam membangun generasi ke depan. Keluarga ini mampu memberikan kontribusi kepada gereja dan kepada masyarakat. Baik buruknya sebuah keluarga itu akan mempengaruhi nilai seseorang, sehingga nilai yang kemudian dia miliki dibawanya dimanapun dia berada. Jadi ada orang yang memang sudah terbentuk dalam sebuah kebiasaan yang baik, hati yang baik,
maka dimanapun dia berada, dia akan membawa nilai yang seperti itu. Ada keluarga yang terbentuk dengan selalu panas, hawanya panas, maka dimanapun berada, hawanya panas. Karena kenapa? Itu keluarga menjadi dapur dalam memproduksi manusia yang berkualitas. Barangkali kita berpikir sekarang ini bahwa untuk membentuk anak-anak kita serahkan kepada guru di sekolah, guru di sekolah minggu. Padahal waktu terbanyak untuk membentuk karakter anak kita 24 jam berada di dalam pengawasan kita. Maka yang lebih ahli daripada ahli untuk seorang anak itu sebenarnya adalah orang tua. Saudara, itu artinya bahwa gereja mesti concern untuk memperhatikan dan merangkul keluarga ini, memasukkan nilai-nilai Kristiani dalam membentuk keluarga. Dan ketika kita menetapkan bulan September sebagai bulan keluarga, ini menunjukkan ada care, ada upaya dari gereja untuk membuat keluarga ini menjadi investasi manusia yang berdaya guna, berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan karakter Kristus yang ada pada setiap anggota keluarga. Karena gereja memikirkan keluarga ini menjadi fondasi persekutuan yang lebih besar. Jadi nanti para pemimpin gereja kita ke depan adalah anak-anak kita. Bisa dibayangkan kalau anak-anak kita saat ini dididik dalam sebuah didikan yang jauh dari karakter Kristiani. Bisa dibayangkan kalau suatu saat kita mempersilakan generasi masa depan kita penuh dengan luka-luka batin, maka mereka pun mengambil keputusan, kebijakan, segala hal yang baik untuk gereja, untuk masyarakat, untuk dirinya berdasarkan luka-luka yang masih menempel. Kita concern dengan keluarga, dan karena itu kita mengadakan bulan keluarga yang mengingatkan kembali bahwa keluarga itu adalah pimpinan tertingginya adalah Allah, penolong tertingginya adalah Allah. Keluarga bisa saja menghadapi badai, keluarga bisa saja menghadapi pergumulan, keluarga bisa saja menghadapi konflik. Tetapi satu hal yang tidak boleh diabaikan ketika kita memahami dasar bahwa Tuhan adalah pemimpin di dalam keluarga itu dan Tuhanlah yang menjadi penolong. Bapak Ibu, berdasarkan beberapa survei belakangan ini termasuk bilangan research mengatakan bahwa pandemik ini telah meningkatkan angka konflik di dalam rumah tangga karena faktor dampak-dampaknya ekonomi, pengangguran dan segala macam, dan telah meningkatkan angka perceraian. Yaitu ada badai yang melanda keluarga sehingga masing-masing mencoba berpijak dari dirinya sendiri, sebatas pengetahuannya sendiri, dan akhirnya tidak lagi tunduk di dalam pertolongan Allah, tidak menyadari pertolongan Allah, menjadi buntu dan mengambil keputusan dalam situasi yang serba emosi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berdasarkan penelitian itu juga, belakangan ini dikatakan bahwa tingkat kekerasan di dalam rumah tangga termasuk kepada para wanita dan anak-anak semakin meningkat. Kekerasan itu bukan hanya bersifat secara fisik, ya, memukul dan segala macam, tapi juga secara psikologi, menekan, mengintimidasi. Karena kenapa? Pertemuan setiap hari dan ada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh COVID ini. Memang setiap keluarga tidak pernah ada yang sempurna. Setiap keluarga tidak pernah ada yang lolos 100% dari pergumulan. Bahkan dari keluarga yang kita lihat baik-baik aja kayaknya tampilannya, tapi ketika kita korek ada badai yang disimpan. Jadi intinya Bapak Ibu, karena manusia yang ada di dalam rumah tangga itu adalah manusia yang terbatas, maka secara kodratnya tidak ada keluarga yang sempurna. Sesekali bersinggungan,
sesekali berbeda pendapat, sesekali ya menghadapi yang namanya badai, sesekali ada dinamika di dalam keluarga. Tetapi di atas segala-galanya, pemazmur berkata, Tuhan adalah penolong. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika pemazmur mengatakan Tuhan adalah penolong, dia sedang mengekspresikan sebuah pernyataan imannya yang bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi itu sebuah pengalaman pribadi. Kita kalau memuji orang kan, aduh kamu tambah cantik ya. Tapi kita tahu kok yang basa-basi yang mana, yang sungguh-sungguh yang mana gitu ya. Paulus, pemazmur mencoba mengekspresikan imannya dan ditulis di dalam Alkitab dengan mengatakan Tuhan adalah penolongku, layak untuk dipuji, layak untuk dimuliakan. Bermazmurlah bagi dia. Ini sebuah ekspresi iman yang sungguh-sungguh dia saksikan kepada orang karena dia sudah merasakan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan dia berkata, bersyukurlah orang yang memiliki Allah, yaitu Allah Yakub. Berbahagialah mereka yang memiliki Allah. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia modern sekarang ini kan banyak yang gak percaya Tuhan. Ya, yang namanya ateis itu banyak. Ateis praktis ada juga. Ya jadi ini Bapak Ibu, ada dua ateis itu. Ateis yang total-total mengaku saya nggak percaya Tuhan. Terus ada ateis praktis. Ateis praktis itu ya KTP-nya memang beragama, tapi perilakunya jauh dari nilai agama. Enggak pernah dihayati. Itu mah cuman pelengkap saja sebagai warga negara Indonesia, karena di Indonesia diwajibkan beragama. Enggak ada ngaruh-ngaruhnya dia beragama. Itu ateis praktis. Tetapi pemazmur berkata, berbahagialah orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena dia penolong. Berbahagialah orang yang memiliki Allah yang disembah itu, yaitu Allah Yakub. Kenapa kita berbahagia? Bapak Ibu, di saat kita menghadapi badai tangga tadi, di saat kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, ketika semuanya sudah terbatas adanya, dan kita berhadapan dengan jalan buntu, orang ateis bilang apa? Mati aku. Nggak ada jalan lain. Tapi orang percaya berkata apa? Ada jalan di dalam Tuhan. Semua terbuka di dalam Tuhan. Dan harapan itulah yang membuat dia tidak putus asa. Harapan itulah yang membuat masih dia sanggup melangkah. Oleh karena itu berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub. Ya ayatnya yang kelima, berbahagia. Makanya saya memuji-muji dia karena dia menjadi sumber harapan di tengah-tengah gersangnya kehidupan, di tengah-tengah keringnya kehidupan. Masih ada harapan. Makanya kalau orang seling sama saya selalu mengatakan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Apa yang kita katakan buntu, apa yang kita katakan mentok, kalau Allah berkarya, semua bisa. Jadi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan harapan itu memampukan kita melangkah. Bapak Ibu, kenapa orang mampu meletakkan kepalanya di rel kereta api? Nggak ada harapan. Kenapa juga ada orang yang sudah sakit, disuntik sana sini, disedot sana sini, berhari-hari di rumah sakit. Kenapa dia mau sih? Sakit nggak itu? Sakit. Kuncinya apa? Ada harapan. Maka ketika kita percaya bahwa ketika situasi memperlihatkan kita kesulitan, kebuntuan, kita memandang kepada Allah, masih ada harapan. Karena kita meyakini di dalam tangan Allah bisa saja dilakukan apapun. Dan harapan itu juga memampukan kita sehari demi sehari mampu melangkah walaupun itu terasa sulit dan berat. Itulah yang dikatakan di ayat ini, pujilah Tuhan, ku bersyukur, ku memuliakan dia karena dia Allahku dan karena aku menyadari perannya di dalam hidupku,
Karena aku menyadari sungguh besar dia di dalam hidupku sebagai penolong, maka aku memuji dia. Mana ekspresi orang-orang yang sudah mengalami pekerjaan Allah adalah memuji dan memuliakan. Menyaksikan seperti apa Allah itu telah bekerja di dalam hidupnya. Pastilah kita punya pengalaman pribadi masing-masing yang mungkin kita sudah ceritakan atau belum. Di dalam perjalanan hidup saya, ada saat-saat saya mengatakan udah selesai. Saya tidak bisa berkata-kata lagi dan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan saya datang di hadapan Tuhan. Tuhan, saya berkata sudah dari pihak saya. Semua yang saya bisa lakukan sepertinya saya sudah mentok dan saya sudah tidak ada lagi apa yang perlu dilakukan. Tapi di saat-saat mentok itu ada saja jalan dari Tuhan. Ada saja dia buka jalan untuk melihat ada celah-celah baru yang kita bisa jejaki. Itulah uniknya hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menekankan bahwa Tuhan adalah penolongku, maka poin yang pertama yang menjadi perhatian kita adalah kita memujinya. Dan yang kedua, ketika kita mengatakan Tuhan adalah penolongku, poin kedua yang menjadi perhatian kita, jangan mengandalkan manusia. Siapa sih yang kita banggakan selama ini? Pasangan hidup kita, anak kita, orang-orang yang mengitari kita, yang punya kuasa, punya uang banyak, punya ketenaran. Oh, itu mungkin sudah hampir membawa kita ke dalam suatu situasi, dia ini saya bisa andalkan. Tetapi menurut pemazmur, jangan mengandalkan manusia. Karena kenapa menurut pemazmur? Dia tidak bisa memberikan keselamatan. Dan rumusannya dia kembali ke tanah. Saudara-saudara, intinya siapapun dia yang kita anggap hebat saat ini, berkuasa, jaya, punya uang banyak, dan punya segala-galanya yang kita harapkan dari dia pun terbatas. Secara kodrat dia kembali ke tanah. Dan ketika dia sudah kembali ke tanah, lenyaplah sudah maksud-maksudnya. Mungkin dia baik, tetapi kebaikannya pun punya batas. Karena manusia pada dasarnya adalah terbatas. Jadi pemazmur berkata, jangan mengandalkan manusia. Dia ada batas. Betapapun besar harta, kuasa, jayanya, akhirnya ia sampai pada suatu titik. Ya, suatu titik tidak bisa dipertahankan lagi, apalagi disombongkan. Termasuk diri kita, mungkin kita sudah mulai mengandalkan, aku juga hebat kok, aku punya kemampuan. Tetapi suatu titik tertentu dia tidak bisa dipertahankan. Apalagi untuk disombongkan. Saya teringat salah satu gubernur dari Inggris, ketika dia memberi kesaksian, ketika dia menjabat sebagai gubernur, dan saat itu semua orang mempersilahkan dia masuk di hotel, dikawal-kawal, semua hotel berbintang 5. Tapi ketika dia turun dari jabatannya, maka semua orang mulai menutup hotel buat dia, dan tidak ada tempat buat dia, dan sempat tidur di jalanan. Itu artinya dia terbatas, kuasanya terbatas. Dan kalaupun sampai meninggal, dia terbatas kembali ke tanah. Itu kodratnya, dan semua maksud-maksud baik akan lenyap sudah. Jadi saudara-saudaraku, apa yang kekal, apa yang abadi adalah pertolongan Allah. Oleh karena itu, karena kita tidak mengandalkan manusia yang sering memperhadapkan kita dengan kecewa, karena memang dia terbatas adanya, maka menurut pemazmur ketika kita Tuhan adalah penolongku, kita harus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur memberikan alasan kenapa kita mengandalkan Tuhan. Pertama, dia berkuasa di ayat 6. Dia berkuasa. Bagaimana kita bisa menyaksikan kuasa Allah? Ketika dia mengubah semua kegelapan di tengah angkasa raya ini, di alam semesta ini, dia mengubah itu menjadi sebuah tatanan yang indah.
Bapak Ibu, ketika dunia ini belum tercipta seperti sekarang ini, disaksikan oleh kitab Kejadian, semua tohu wabohu, gelap gulita, menutupi samudra raya. Gelap itu mencekam, gelap itu kita tidak bisa melihat apa-apa, dan semua kacau balau. Ketika Allah berkuasa, hanya dengan firman-Nya, maka terciptalah, dan lihatlah angkasa raya ini sekarang ini. Sangat tertantang, semua planet berjalan di dalam orbitnya. Bisa dibayangkan kalau planet-planet itu saling tubruk, matilah kita. Semua tertata sedemikian rupa. Ada bumi dengan gaya gravitasinya, ada planet lain yang mengitari, ada matahari yang disediakan, begitu indah, sehingga layak untuk hidup. Maka kita mengandalkan Tuhan karena kita sudah menyaksikan bagaimana Ia berkuasa, bukan hanya buat diri pribadi kita, tetapi ketika kita mengamati alam semesta, dari kekacauan menjadi tertata, dari gelap gulita menjadi terang, dari ketiadaan menjadi ada, dari tiadanya kehidupan menjadi adanya kehidupan. Itulah penciptaan. Betapa kuasanya Allah. Yang kedua, kenapa kita mengandalkan Allah? Karena Dia adil bagi yang lapar, bagi yang tertunduk, bagi yang tak punya rumah, bagi yang tak bisa makan, bagi yang diperlakukan tidak adil, semua Dia memihak ke sana. Siapa yang memperhatikan orang-orang yang tidak punya makan? Siapa yang memiliki kepedulian kepada orang-orang yang tertunduk ini? Apakah pemerintah? Ya, pemerintah berusaha semampunya dalam keterbatasannya sebagai manusia. Tetapi dalam sistem itu pun juga ada keterbatasan, dan keterbatasan sistem itu sering dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk kembali menggilas. Oleh karena itu Allah mengatakan, pemazmur mengatakan Dia Allah yang adil. Dan Dia adil kepada orang-orang yang kecil. Saudara, ini hal yang kedua yang menjadi alasan pemazmur. Dan hal yang ketiga adalah Dia kekal di ayatnya yang ke-10. Dia Allah yang kemarin bekerja, melewatkan kita dari badai yang sama. Maka Dia pun juga bekerja untuk melewatkan kita di badai ini. Dia menciptakan segala kedahsyatan yang hidup yang kita alami. Dia juga yang berperan untuk masa depan, karena Dia Allah yang tidak berubah. Jalannya tak terpahami, karena Dia Allah Maha Besar dan tak tertampung oleh pengertian kita. Bapak Ibu, saya sering menggambarkan kalau anak-anak katekisasi, Allah itu tiada terbatas, ya. Kita mencoba mencari kehendak Tuhan, mencoba memahami Dia, otak kita seperti apa? Kecil. Coba bayangkan otak yang kecil ini bisa menampung yang tak terbatas, bisa? Nggak bisa. Maka jalan-jalan kita yang rumit ini, di dalam kehendak Tuhan kita tidak tahu. Ada sedikit yang dibukakan buat kita sebatas yang Dia mau. Sebatas yang itu menopang buat kita, sebatas itu menolong buat kita. Tapi selebihnya Dia yang mengatur. Bayangkan yang tak terbatas itu bagaimana saya bisa pahami jalan-jalannya, rencananya. Rencana kita orang tua aja tidak sepenuhnya menjadi rencana anak-anak kita, karena kita pikir ya nanti kalau dia tahu untuk apa. Apa yang kita pikirkan aja belum tentu semuanya dipikirkan sama oleh anak-anak kita. Allah juga begitu. Dia maha dahsyat, Dia tak terbatas, Dia selalu memikirkan yang terbaik. Tetapi karena kita menampungnya sedikit, sepotong, jadi terpotong semuanya maksud-maksud Allah, dan kita kebingungan. Tetapi di dalam jaminan Allah, menurut Mazmur yang kita baca, Dia itu tidak berubah loh. Dia udah menyelamatkan di masa lalu, pastilah Ia menyelamatkan di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, apakah orang-orang Kristen dengan jaminan seperti itu, mereka lagi nggak menghadapi kematian, mereka nggak menghadapi pergumulan, mereka nggak menghadapi cobaan, gangguan, badai, apa begitu, demikian? Ternyata bukan demikian. Karena sebenarnya jaminan itu
akan terlihat ketika kita meresponi masalah. Perbedaannya ketika kita orang-orang yang percaya menghadapi badai kehidupan, menghadapi kesulitan, dia menghadapinya tahap demi tahap, bahkan kematian sekalipun tidak sia-sia, kata pemazmur. Di dalam menghadapi tantangan hidup, dia tetap menampilkan kehidupan yang bermakna, yang berdampak, yang memberikan kesaksian. Di dalam menghadapi akhir hidup sekalipun, dia tetap menampilkan hidup yang tidak sia-sia, tapi hidup yang bermakna bagi orang lain. Saudara-saudara, artinya kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bukan membebaskannya, mengangkatnya dari masalah, tetapi memampukannya untuk menghadapi masalah. Dia membekali dengan hikmat, dia membekali dengan keterampilan, dia membekali dengan kekuatan, dan dia menuntun setiap orang percaya untuk tetap menjadi berkat. Bapak Ibu, dalam menghadapi COVID ini, kita juga berusaha, kita sama-sama sulit, siapapun sama-sama sulit. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, bagaimana di dalam kesulitan ini, kita tidak menjadi orang yang melemahkan iman orang lain. Kita menjadi orang yang terus berdampak, menguatkan sesama. Dan di dalam kehidupan keluarga, kesepakatan ini harus menjadi kesepakatan bersama. Tuhan adalah penolong bagi kita sebagai anggota keluarga. Tuhan adalah penolong di saat kita menghadapi badai. Dan hal ini terus diingatkan, saling diingatkan satu dengan yang lain. Ada kalanya yang lemah mulai melemah dan berkata, aduh, kita coba cari yang lain lah, yang lebih akurat, lebih cepat, lebih terasa dampaknya. Ini pentingnya keluarga, saling mengingatkan. Terjadi komunikasi dalam persekutuan kecil untuk mengatakan, Tuhan penolong kita. Di saat yang satu sudah mulai lemah, maka semua pihak menopang, Tuhan adalah penolong kita. Di saat yang satu sudah mulai mengandalkan orang lain dalam hidupnya, kita mulai saling mengingatkan satu dengan yang lain, Tuhan adalah penolong kita. Saudara-saudara, kenapa ya di dalam rumah tangga itu sering ada luka dan kecewa? Karena salah satu penyebabnya, kita selalu mengandalkan dia seperti harapan kita. Tapi ternyata apa yang saya harapkan, belum tentu itu yang terjadi. Maka kita mulai menuntut. Kenapa? Kamu nggak seperti itu. Ekspektasi saya begini. Maka terjadi luka, kecewa satu dengan yang lain. Itu bukan hanya satu arah, mungkin dua arah. Lama-lama belum terselesaikan, saling menuntut, bukan saling mengisi, saling menuntut terus, akhirnya percekcokan terjadi. Dan semakin besarlah masalah itu. Maka di saat-saat itu, kita harus menyadarkan diri kita. Betapapun besar harapan saya terhadap pasangan saya, terhadap saya, tetaplah Tuhan yang mengatur langkah kehidupan kita. Tetaplah Tuhan yang menjadi penolong kita. Dia hanya manusia terbatas yang harus diterima dengan kasih dan keikhlasan. Saudara, semoga ini berguna bagi keluarga kita masing-masing. Saling menerima, bukan saling menuntut, sehingga kecewa dan luka dijauhkan dalam persekutuan kecil kita. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Umat kekasih Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sedih Hati Gia dari Gereja Kristus Kartini dan kepada seluruh penata-layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan Minggu pukul 4 sore, dipimpin oleh Bapak Ayub Priyatna. Sekolah minggu diadakan pada hari Minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Niken dengan tema Pemberontakan Miriam dan Harun, terambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16. Sekolah minggu pra remaja akan diadakan pada hari Minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Amelia dengan tema dan nats yang sama dengan sekolah minggu. Persekutuan wanita diadakan pada hari Sabtu pertama setiap bulannya. Kelas katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, sehubungan kebijakan pemerintah terkait PPKM Kota Bogor yang sudah mulai menurun ke level 3 dan sudah mulai diizinkannya rumah ibadah untuk dibuka, maka Majelis Gereja Kristus Kartini memutuskan untuk memulai mengadakan ibadah secara onsite atau tatap muka per tanggal 5 September 2021 di Gereja Kristus Kartini dengan jumlah yang terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di tempat, dapat beribadah di rumah masing-masing dengan panduan ibadah melalui live streaming yang disiarkan langsung dari Gereja Kristus Kartini. Yang keempat, setelah melewati katekisasi khusus, maka Bapak Anton Chandra telah menjadi bagian dari jemaat Gereja Kristus Kartini dengan nomor anggota 113050921. Sebagai satu tubuh dalam Kristus, mari memberikan dukungan kepadanya. Persekutuan Alkitab pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 19.30 dengan tema Berakar dalam Kristus, dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi. Bersama ini kami laporkan juga kehadiran Persekutuan Alkitab pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 adalah 11 orang. Berikut laporan pendapatan dan pengeluaran selama bulan Juni 2021. Total penerimaan persembahan adalah sebesar Rp50.855.019. Total pengeluaran adalah sebesar Rp45.132.189. Terdapat surplus sebanyak Rp5.722.830. Serta laporan pendapatan dan pengeluaran selama bulan Juli 2021, total penerimaan persembahan adalah sebesar
Rp24.175.019. Total pengeluaran adalah sebesar Rp35.508.624. Terdapat defisit sebanyak Rp11.333.605. Selanjutnya, ruang tolong-menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Pendeta Sedih Hati Gea melalui telepon atau WhatsApp. Dan yang terakhir, ibadah Minggu 12 September 2021 dengan tema Keluarga yang Tahan Godaan dan akan dilayani oleh Bapak Endi Darmawan dari Family First Indonesia. Demikian penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Bapa untuk pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan bagi kami yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah penolong. Meskipun kami berhadapan dengan kesulitan, bangkitkan semangat kami dan beri hikmat bagi kami untuk mengatasi sehingga kami tidak lelah lebih awal, tetapi kami dimampukan untuk melewati setiap proses yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Saat ini juga kami bersyukur salah satu anggota jemaat Tuhan yang baru bergabung dengan kami sebagai bagian dari tubuh Kristus, yaitu Pak Anton Chandra. Kami bersyukur untuk kehadirannya sebagai bagian dari kami, dan biarlah kehidupan beliau semakin mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Kristus melalui persekutuan Gereja Kristus Kartini. Pada saat ini kami memohon pertolongan Allah untuk ibadah yang berlangsung di GK Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial. Kami memohon pertolongan Allah agar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya sebagai sebuah rutinitas semata, tetapi melaluinya kami mengalami pertumbuhan iman dan visi misi Gereja Kristus dapat tercapai, yaitu untuk memuliakan Allah. Kami mengalami pertumbuhan dan merasakan kehadiran Allah di tempat ini. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang berhadapan dengan segala permasalahan saat ini, terlebih-lebih di masa COVID ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam masalah ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan kami berdoa biarlah mereka mendapatkan hikmat kekuatan dari Tuhan sehingga mereka menemukan jalan keluar berdasarkan tuntunan Allah. Kami berdoa juga ya Bapa sebagai bagian dari gereja yang universal untuk rumpun Sunda Betawi. Kami berdoa agar mereka juga mampu menerima kebenaran dalam Kristus, dan 4 suku rumpun Sunda Betawi bisa menjadi sarana yang bisa dipakai oleh Allah menyebarkan berita keselamatan dalam Kristus dan untuk beberapa daerah yang tertinggal. Kami juga memohon belas kasih-Mu terhadap negara Afghanistan yang saat ini sedang berhadapan dengan konflik antar saudara, di mana kota Kabul telah terporak-porandakan dan telah dikuasai oleh Taliban. Kami berdoa kehidupan yang tenang, damai, saling tercipta di sana dan saling berupaya untuk mengedepankan kedamaian untuk menyelesaikan segala sengketa konflik yang hadir. Kami rindu kehidupan yang Tuhan izinkan hadir di daerah Afghanistan, dilawat, dikuatkan, dan diperdamaikan oleh kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami masa pandemi. Kami berdoa agar vaksin yang sudah tersedia dapat bekerja dengan baik dan efektif sehingga dapat menolong negeri ini keluar dan terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Dan kami memohon untuk jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sudibyo, Bapak Husein, Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cusanyo, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana,
Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Frederik Suryadi, Ibu Mariam Natasa Putra, Ibu Ance Lunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Guelan, Bapak Andreas Wirawan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Bapak Ardan, Ibu Komalasari dan Ibu Elni. Kami serahkan mereka ke dalam tangan lawatan Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi situasi-situasi yang sakit, dan kami berdoa mereka juga diberi hikmat untuk mengambil langkah-langkah terbaik dalam pemulihan, sehingga mereka merasakan kebebasan dari penyakit. Bapa, ini doa kami. Kami percaya dalam doa yang terbatas ini, Engkau menyempurnakan bagi kami. Doa ini kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Badan Pengurus Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Bagi jemaat yang hadir, terdapat sampul persembahan di bangku masing-masing, dan sampul persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan saat ibadah selesai. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Imamat pasal 27 ayat 30 yang berbunyi, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari nafiri rohani nomor 245 bait pertama dan kedua. Hitung berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu
bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini dan mengingatkan kami agar kami mengandalkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami, karena Tuhan adalah penolong keluarga kami. Kiranya firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, keluarga-keluarga kami. Bapa, dalam Yesus Kristus, kembali kami datang dengan rasa syukur, membawa persembahan kami. Kami mohon Bapa, berkatilah persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat dan kemuliaan di Gereja Kristus Kartini ini. Bapa, kami mohon juga untuk anak-anak-Mu yang akan menggunakan persembahan ini. Pakailah anak-anak-Mu ini Bapa, dengan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita masuk di dalam penutusan. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Kita bernyanyi Rumah Tangga Bahagia. Mari kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.